Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Berjumpa kembali dengan saya Divi Permanasari dalam program Suara Perempuan Muslimah. Bicara soal perempuan muslimah tentunya tidak lepas dari kemandirian seorang perempuan. Dan menjadi perempuan yang mandiri bukan berarti menyalahi kodrat sebagai wanita, tapi menjadi pribadi yang tidak bergantung pada orang lain dan bahkan bisa memberi manfaat pada orang lain. Di samping saya telah hadir seorang perempuan yang mandiri dan pastinya sangat inspiratif karena kita tahu bahwa semua tamu-tamu kita di Suara Perempuan Muslimah adalah pribadi-pribadi yang memberikan inspirasi tersendiri bagi kehidupan kita. Di samping saya telah hadir Mbak Ari Nurul. Assalamualaikum Mbak Ari. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak? Insya Allah Insya Allah diusahakan sehat. baik. Iya ya. Mbak, tadi kita singgung sedikit tentang perempuan yang mandiri. Perempuan muslimah itu wajib untuk mandiri. Betul. Bagaimana sih konsep kemandirian dari seorang Ari Nurul? Untuk saya pribadi, arti mandiri itu banyak ya Mbak ya. Mandiri itu bukan berarti kita harus punya apa-apa sendiri terus untuk diri kita sendiri. Alhamdulillah saya begitu keluar dari dari saya kerja sebelumnya. Waktu itu kerja di mana Mbak? Saya dari PT Indofood Mbak. Oke. Atas izin suami dan saya meminta izin suami yang yang sangat dalam. Saya berusaha untuk mandiri dan membantu keluarga. Tahun berapa kira-kira saat itu? Saya mulai kalau kemandirian saya mulai tahun 2002. Awal tahun 2000 ya berarti? Awal kurang lebih awal 2000. Setelah bekerja di kantor setelah saya nikah, saya nikah tahun 2001. Tahun 2002 tahun 2002 saya mulai mandiri. Terus saya membuka kemandirian saya membantu orang. Saya mau memandirikan orang juga. Itu 2005 tepatnya. 2005. Karena dari 2002 sampai 2005 saya harus memperkaya diri saya sendiri dulu. Saya nggak mungkin saya mengajak orang mandiri tapi saya sendiri belum siap untuk mandiri. Ya, jadi ada yang menarik Mbak. Tahun 2002 Mbak Ari memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai karyawan, ya. Tapi untuk mandiri. Tapi apakah pada saat itu sudah terbersit cita-cita atau pemikiran bahwa akan memandirikan orang lain? Alhamdulillah waktu itu saya sudah dari awal udah punya niat ya Mbak ya. Saya nggak mau ngerepotin siapapun. Mungkin kita punya ego ya, perempuan punya ego, wanita punya ego. Kita nggak mau tergantung sama suami. Semua orang mungkin akan seperti itu. Kita nggak mungkin minta untuk lipstik, kita nggak mungkin minta suami kan Mbak kayak gitu. Nah berawal dari perasaan itu saya udah saya keluar, saya berani keluar, saya mengatakan diri saya sendiri, saya pasti bisa karena orang lain juga bisa, saya pasti bisa. Itu tadi adalah konsep kemandirian dari seorang Ari Nurul dan bagaimana Mbak Ari bersama suami untuk bertekad menjalankan itu dengan sabar ya Mbak. Sekarang kita bicara tentang usahanya. Bentuknya sebenarnya realitanya bentuk mandiri, usaha mandiri yang Mbak Ari lakukan itu apa sih Mbak? Karena semula sih Mbak, awalnya saya pengen kursus ya Mbak ya, saya pengen kursus karena kan saya semula otodidak. Kursus apa itu Mbak? Saya kerajinan ya Mbak ya. Semula saya dapetin dari orang tua saya secara otodidak karena orang tua saya punya background yang hampir sama seperti saya kayak gitu. Tapi mereka bergerak di baju kayak gitu ya, baju terus kaos kayak gitu. Karena saya pengen sesuatu yang lain. Waktu itu sebentar maaf saya potong. Itu ayah ibu? Ayah saya seorang pegawai swasta, pegawai negeri. Ibu saya seorang ibu rumah tangga. Oh jadi konsep itu menurun dari ibu? Hampir hampir sama ya Mbak ya kayak ini. Cuma saya tidak mau main sama seperti orang tua saya karena saya merasa apabila saya main sama orang tua, persaingannya sudah terlalu banyak.
Di bidang tadi ya, di baju, bidang konveksi, kaos, iya. konveksi, Kita ya. sudah, saya lihat sudah persaingannya terlalu banyak dan kita apa namanya dari barang-barang dari Cina pun dari barang Cina, dari Korea masuk sudah banyak. Jadi saya tidak mau ambil pasar yang sudah 80%. Saya dari situ saya ambil apa namanya, ambil peluang di mana pasar saya masih kecil, tapi itu potensi ke depan besar kayak gitu. Nah itu semula saya cari kursus di sini, saya cari kursus di Indonesia, saya nggak nemu. Untuk kursus membuat kerajinan itu? Iya, saya untuk saya bergerak di bidang patchwork. Patchwork. Saya maunya rangkai-merangkai kayak gituan. Saya nggak nemu di Indonesia. Akhirnya waktu suami saya keluar, saya ikut. Itu kemana, Mbak? Waktu itu saya pertama ke Melbourne, kayak gitu. Di sana saya ketemu. Jadinya suami saya bekerja, saya menikmati jalan-jalan saya yang menghasilkan ini, gitu aja. Patchwork ini ya. Iya. Berapa lama, Mbak, apa namanya, jalan-jalan sembari menimba ilmu? Waktu jalan-jalan saya bilang sih, saya ambil yang short course ya. Saya cuman 5 hari. 5 Karena hari. suami saya perginya cuma 1 minggu, dapat dinasnya 1 minggu. Jadi saya cuman 5 hari. Short course-nya saya cuman 5 hari. Dari sana saya bawa ke Indonesia. Di sini saya masih tidak dianggap, Mbak. Masih apa namanya, tidak ada orang yang simpati karena merasa itu adalah sampah kayak gitu. Jadinya artinya sampah bahan yang dimanfaatkan iya. itu sebenarnya adalah benda yang harus dibuang. Iya, gitu. benda yang harus dibuang karena orang beranggapan bahwa apa namanya kain-kain kecil ini adalah sampah. Itu adalah sisa dari baju kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya saya semakin kuat bahwa saya bisa menjual ini kayak itu karena saya tahu kalau itu sudah jadi produk, kita di luar bisa sukses, di luar bisa bagus-bagus seperti itu dengan harga yang alhamdulillah sangat-sangat, saya bilang sangat luar biasa. Kenapa kita nggak bisa gitu aja. Sebelum lebih jauh lagi, Mbak, kita apa namanya, kita sedikit, saya akan ulas sedikit ya. Sahabat Zakat TV, jeli melihat peluang. Itu adalah titik awal kita berikhtiar untuk menjadi pribadi mandiri. Nah, bagaimana seorang Ari Nurul memanfaatkan sampah-sampah ini menjadi sesuatu yang berguna untuk orang lain dan pastinya juga berhasil membentuk Mbak Ari yang sekarang menjadi muslimah yang mandiri. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, rupanya Mbak Ari ini di samping jeli melihat sedikit waktu peluang yang waktu itu cuma 5 hari ya, Mbak? Iya. Di Melbourne 5 hari yang dimanfaatkan Mbak Ari tidak hanya untuk jalan-jalan tapi menimba ilmu yang akhirnya dibawa pulang sebagai modal kemandiriannya. Mbak Ari, ini di depan kita ada berbagai hasil ya. Ini hasil dari, ini buatannya Mbak Ari atau Ini buatan saya. buatan Mbak Ari semua ya? Ini ada dompet. Ini dompet ya, Mbak? Kita sebut dengan pouch. Oke, ini bisa untuk Kalau tempat. kita jalan-jalan, kita keluar kantor, kita nggak perlu bawa tas besar. Kita cukup memasukkan Oke. dompet sama handphone ke dalam. Handphone semuanya di sini ya, Iya. Mbak? Gitu. Dan ini ada tas. Ini juga buatan Mbak Iya. Ari. Ini ada apa dalamnya, Mbak? Ini tutup aqua, Mbak. Oke, Nah, bisa di. Ini semua dari bahan. kita masih ada beberapa yang kita apa namanya dari perca, Iya. tapi kita juga tetap pakai yang kain bagus, Mbak. Jadi Oke. tidak semuanya dari Dari perca. kain perca. Nah, ini kreasi-kreasi seperti ini
5 hari saat di Melbourne itu memadai ya Mbak untuk belajar? Kalau kita 5 hari di sana, kita belajar dasarnya aja ya Mbak ya, karena saya merasa dengan kita punya dasar yang kuat, dengan kita melihat sesuatu, imajinasi kita, kreasi kita akan keluar Mbak, dan itu wajib kita miliki. Ya. Nah, apa namanya, ini setidaknya menjadi lebih menarik karena sahabat Zakat TV tahu bahwa ini semua dipelajari Mbak Ari hanya dengan memanfaatkan waktu 5 hari di Melbourne. Nah, meskipun itu dasarnya ya Mbak, jadi dasar menjahitnya. Dasar merangkainya, jadi karena saya tidak tahu bagaimana bisa menjadi sesuatu yang amazing seperti itu, seperti yang menakjubkan seperti itu. Saya belajar dasarnya, setelah itu saya beli beberapa bukunya, saya kelola di rumah. Saya buka semuanya di rumah, saya pelajarin, saya coba. Nah sekarang akhirnya kan tahun 2005 Mbak Ari membuat sebuah sanggar gitu, bisa dibilang sanggar gitu ya Mbak, yang sekarang ada berapa muridnya? Murid kalau totalnya sih Mbak kita hampir 300 ya Mbak, cuman ada yang di Jawa ada, di luar Jawa juga ada. Di luar Jawa itu di mana? Luar Jawa kita ada beberapa murid kita yang dari online Mbak. Jadi online maksudnya mereka setelah mereka transfer, kita kirim bahan sama panduan sama tutorial semuanya. Mereka akan mengerjakan di rumah, terus konsultasi baik kita dengan via email, media, dengan media. Nah, jadi berarti sahabat Zakat TV bisa lebih terbuka sekarang bahwa sistem pendidikan yang diterapkan oleh Mbak Ari ini tidak sulit ya, tidak harus datang. Jadi meskipun online, jauh jarak gitu jauh, jarak jauh juga bisa ya. Iya. Nah Mbak, sistem pendidikan seperti itu apakah Mbak Ari benar-benar mencontoh seperti saat di Melbourne? Iya, saya jujur aja. Saya dapat di sana hampir semuanya mereka kupas dan mereka sampaikan ke kita ya. Jadi itu yang saya cari karena setelah dari Melbourne saya kembali Indonesia. Ada beberapa, karena saya nggak tahu saya harus memulai untuk membuka kursus, saya harus mulai seperti apa. Saya mencoba mencari tempat kursus yang lain. Saya masuk ke situ, tapi ternyata kebanyakan ya di Indonesia mereka tidak akan menyampaikan apa yang harus disampaikan semuanya. Jadi mereka cuma menyampaikan sebagian dan sebagian kita harus mencari sendiri. Sementara kalau kita di luar semuanya akan disampaikan secara gamblang kayak gitu. Kita akan dipandu satu persatu kayak gitu. Nah, dari 300 murid Mbak Ari gitu ya yang ada di Jakarta dan ada di luar kota tadi, itu semua mereka sejauh ini mereka bisa mengikuti sistem pola Alhamdulillah mereka pendidikan bisa. Yang diterapkan Mbak Ari. Kebanyakan sudah ada yang ini Mbak, ada yang punya butik, ada yang punya toko, terus kebanyakan juga sebagian itu masih ibu-ibu pekerja ya, ibu-ibu pekerja yang pengen mandiri juga kayak gitu Mbak. Nah Mbak, kalau dilihat gitu ya, apakah ini semua memang hanya patchwork atau ada jenis kerajinan lain yang Mbak Ari? Di Rumah Putri khususnya ada banyak Mbak, ada patchwork quilting, ada flannel towel. Kalau konsep dari awal saya inginnya orang sekali datang dia mau kursus apa, pendalaman ke apa, kita sediakan. Nah dari semua itu, jenis-jenis itu mana yang paling menarik dari peminatnya Mbak? Peminatnya paling banyak kalau sekarang saya bilang patchwork quilting ya Mbak, karena sekarang kan sedang memang booming ya Mbak, memang orang sudah mulai mencari, walaupun harganya a'udzubillah kayak gitu ya Mbak ya, tapi mereka mau belajar untuk membuat. Dan yang menarik di sini kan tidak hanya merangkainya gitu, tapi juga bagaimana memanfaatkan memadu-madukan juga ya gitu sampai detail dan akhirnya jadi bentuk apa gitu. Iya. Nah untuk itu otomatis ya Mbak tergali sendiri kreativitasnya dari para murid itu. Kalau untuk kreativitas saya bilang kita tidak bisa mandiri Mbak. Konsep yang saya bikin di Rumah Putri kita adalah merupakan komunitas. Jadi
kita nggak bisa bilang bahwa saya bisa berdiri sendiri, saya tak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan komunitas, tidak. Saya bilang di sini untuk menjadi sesuatu ya yang apa namanya, yang bisa kuat, yang bisa kokoh, kita perlu anak-anak. Jadi kita perlu kaki-kaki pendukung kita gitu aja. Jadinya kaki-kaki itu siapa? Itu adalah komunitas. Jadi dari saya, ada anak-anak saya, mereka yang dukung saya. Nah, kaki-kaki itu adalah mereka yang bekerja sama di Rumah Putri, begitu atau? Kebanyakan murid-murid, Mbak. Jadinya kalau misalnya saya dapat orderan dari luar, kita sistemnya kita bagi karena kita bilang handmade tidak bisa dikerjakan dalam waktu 1 bulan 2 bulan kayak gitu. Jadinya supaya mereka bisa mendukung saya, jadinya semuanya selesai tepat waktu kita bagi. Kayak gitu. Jadinya kita tidak main individual. Saya bisa naik, anak-anak saya juga naik semuanya. Oke Mbak, sebentar lagi kita akan lanjutkan bagaimana konsep berbagi menurut seorang Ari Nurul tidak hanya membagi agar mempersingkat waktu, tapi juga pastinya berbagi kiat-kiat kemandiriannya. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, tadi sekilas Mbak Ari sudah cerita bahwa Mbak Ari tidak merasakan bangkitnya kemandirian dalam diri Mbak Ari itu dirasakan sendiri bersama keluarga, tapi juga dibagikan oleh kaki-kaki yang terbentuk, dan itu semua yang membantu Mbak Ari bekerja, dan mereka adalah para siswa Mbak Ari sendiri dari Rumah Putri ya Mbak. Nah, itu mereka kan tadi sebenarnya awalnya hanya membagi pekerjaan, karena sekali karya ini membutuhkan waktu yang tidak singkat ya Mbak. Kira-kira rata-rata berapa lama? Untuk kita kalau yang untuk yang ini kita bilang simpel ya. Kalau ini kita bisa kerjakan 2-3 hari. Yang kita benar-benar waktu lama adalah blanket, karena kan blanket besar ya Mbak, besar. Kita kurang lebihnya butuh waktunya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Jadi. Sementara pemesanan biasanya mereka biasanya kasih waktu kita 2,5 bulan. 2,5 bulan. Iya, jadi tapi 2 bulan ini sudah ya Mbak, masuk ke tempat kuantitinya saya. Banyaknya berapa sekali ada yang pesan? Untuk semisal ya kita permisalkan Desember ini kita sudah masuk 4 blanket. Kita harus selesai di bulan Januari akhir. Sementara 1 blanket itu 2,5 bulan ya? Harusnya 2,5 bulan. 2,5 bulan itu adalah target selesai. Iya, jadi Desember kita terima, Januari kita sudah harus kumpulkan kayak gitu, karena saya cek semuanya dulu semuanya. Nah Mbak, tapi kan kalau kita bicara tadi blanket yang relatif lama gitu ya, tapi kan ada pesanan-pesanan dalam bentuk lain juga harus bergulir, dan itu juga harus dilayani karena permintaan customer. Itu pun juga dalam setiap bulannya selalu ada ya Mbak? Alhamdulillah selama ini ada Mbak. Jadi karena kebanyakan untuk 4 bulan atau 3 bulan ke depan orang sudah pesan. Jadi kalau untuk Lebaran besok sajadah patchwork kita sudah ada masuk, sekarang sudah ada 150. Itu untuk Lebaran di tahun 2013. Tahun 2013 kita sudah untuk sajadah kita udah masuk sekian. Kita udah bagi. Jadi yang sudah pembelajaran di sajadah kita akan
kasih beban mereka. Jadi sebenarnya kita bilangnya beban ya, tapi dari sebenarnya beban ini bukan untuk pure memberatkan, bukan, tapi kita memberi memberi target mereka bahwa satu orang baru selesai 2 atau 3 dalam waktu sekian, terus jadinya semuanya udah kumpul. Setelah ini kumpul, ada lagi pengerjaan yang lainnya lagi. Jadi dari top kita bikin orangnya sendiri, untuk yang quilting kita juga orangnya sendiri. Jadi semuanya kita bagi rata, Mbak. Ada bagian-bagiannya. Ada bagiannya masing-masing. Nah, Mbak, tapi kan mereka yang kursus di Rumah Putri ini gitu ya, itu kan mereka yang tingkat keterampilannya tidak sama. Iya. Artinya ada yang mungkin dia baru hanya bisa menjahit, menjahit saja, merangkai dia belum tahu, atau bahkan ada yang sudah bisa merangkai tapi bentuk kreativitasnya masih dibimbing. Iya. Nah, bentuk ketidakseragaman itu gitu ya, itu kan harus disesuaikan. Sementara ini mengejar target pemesanan. Itu bagaimana cara mengaturnya, Mbak? Karena asisten di tempat kami, kami ada 8 asisten ya, Mbak ya. Nah, 8 asisten itu sudah mencakup yang di luar kota juga? Belum. Itu yang khusus di sini, masih di Jakarta aja. Jadi kita ada 8 asisten yang membantu. Jadi masing-masing asisten ini adalah punya murid sendiri-sendiri. Saya bagian memantau. Jadi kalau misalnya yang ini kurangnya ini, saya akan biasanya kekurangan dia apa, konsulnya ke saya langsung, akan saya pandu langsung kayak gitu. Jadi untuk untuk desain, untuk ini saya masih bantu. Gitu ya, jadi akhirnya ketidakseragaman di kemampuan para siswa ini pun akhirnya sama rata gitu ya. Dan mereka di situ sebenarnya pembelajarannya di situ juga ya. Iya, karena kalau kita kasih, yaitu tadi yang kita sebut dengan beban, mereka kan bisa ini, Mbak, bisa melakukan itu. Begitu mereka bisa menghasilkan seperti itu, mau nggak mau mereka kan lebih percaya diri ya, Mbak ya. Dengan mereka lebih percaya diri, mereka kan lebih membuka lagi ya. Oh, ternyata saya bisa. Jadi ya untuk yang lainnya juga saya lebih bisa kayak gitu. Sesuai dengan namanya Rumah Putri, berarti semua siswanya adalah putri ya, Mbak? Alhamdulillah. Usia mereka rata-rata? Untuk patchwork kami mulai dari kemarin yang terendah adalah usia 15 tahun. 15 tahun. Kemarin paling ini kurang lebihnya si Oma ada 60 tahun. 15 sampai 60 tahun gitu ya. Dan itu sistemnya mereka mengikuti sama semuanya ya. Dengan cara yang yang Mbak Ari dan teman-teman terapkan tadi. Untuk beberapa kasus, kalau misal ada beberapa ibu yang memang sudah dari dasarnya sudah ada, mereka tinggal mengambil yang lanjutan. Jadi kita tidak akan push mereka dari dasar, karena mereka dasar sudah bisa, kita tinggal ke pengembangan aja. Gitu. Tapi mereka juga terlibat dalam pemenuhan target tadi. Iya, mereka terlibat, Mbak. Gitu. Nah, Mbak, cita-cita Mbak Ari untuk resign dari perusahaan yang Mbak Ari tadi bekerja, kemudian untuk menjadi mandiri, itu kan ada nilai lebih di situ. Mbak Ari tidak hanya untuk mandiri diri sendiri, tapi memandirikan orang lain. Nah, sekarang berarti sudah 10 tahun ya, Mbak, berjalan, gitu ya? Kurang lebihnya 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun ini, apa yang Mbak Ari rasakan? Artinya apakah cita-cita Mbak Ari untuk bisa memandirikan orang lain itu apakah sudah tercapai begitu? Alhamdulillah, saya bersyukur sama diri saya sendiri, dan ini semuanya berkat Allah ya, Mbak ya. Untuk memandirikan orang lain, kami juga punya program pembinaan, Mbak. Jadi seperti apa tuh, Mbak? Kami membina masyarakat tidak mampu dari Bantar Gebang, dari bawah jembatan yang ada di Rorotan, Cilincing, dan beberapa orang dari Tambora. Nah, itu adalah program tetap yang sudah berlangsung selama 10 tahun? Atau? Alhamdulillah mereka program tetap, Mbak.
kita baru lepas kurang lebihnya 3 tahun ini. Oh, sudah 3 3 tahun ini kita lepas karena mereka sudah mulai bisa mandiri dan kita saatnya udah untuk pindah ke tempat yang lain. Gitu ya. Iya. Jadi artinya apa yang Mbak Ari cita-citakan semua terjawab. Mbak Ari Insya Allah. sendiri sudah bisa menjadi muslimah yang mandiri dan Amin. yang hebat, dan harus kita syukuri seorang Ari Nurul juga mampu untuk memandirikan saudara-saudara kita yang lain Insya yang Allah, butuh, amin. masih butuh untuk dibimbing ya Mbak. Insya Allah. Dan sahabat Zakat TV, Mbak Ari juga pasti akan selalu terbuka ya Mbak. Kalau ada para sahabat Zakat TV yang ingin berkonsultasi dengan Iya. Mbak Ari dan bagaimana caranya supaya juga bisa Iya. mengikuti apa yang Mbak Ari dan teman-teman lakukan saat ini. Sahabat Zakat TV, terima kasih telah bersama kami dalam perbincangan singkat tentang sosok muslimah yang mandiri. Kita berjumpa lagi di program Suara Muslimah mendatang bersama saya Divi Permanasari dengan sosok inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.